殿下，只看一眼就好。不知道。说了。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Over the Divine Realm, tepatnya untuklah episode terbaru. Sebelumnya, mohon maaf kalau untuk Tonghua ini adanya sedikit keterlambatan ya guys, karena Mimin masih ada beberapa kesibukan yang haruslah diselesaikan di bulan September. Mimin janji, setelah September selesai, akanlah kembali seperti semula. Kita akanlah garap semua Tonghua, anjay. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, Changju akhirnya dirawat oleh Zhao Xiang'er. Dirinya yang telah tersadarkan langsung dipertanyakan kepada Zhao Xiang'er dari mana dia berasal. Tetapi Changju sama sekali tidaklah membalasnya, dan Nona Zhao sama sekali tidaklah mempermasalahkannya. Di sini dia mengakui kemampuannya dan mempertanyakan lagi bagaimana cara dia bisalah lolos dari kesengsaraan guntur. Changju membalas, sebetulnya dia juga berpikir dirinya telah meninggal dunia. Tetapi ya, untuk faktanya dia masih hidup, berarti dia hanyalah beruntung. Mendengar ini, Xiang'er hanyalah tersenyum saja. Dia kembali mengungkapkan kekagumannya. Bukan hanya berhasil mengatasi kesengsaraan guntur, tetapi dia juga berhasil membantu juniornya menekan energi iblis. Lalu pertanyaan keduanya, kalau dia dan juga juniornya telah dijadikan murid pribadi dari Peri Lujaja, tetapi mengapa hanya dia sajalah yang menolak untuklah menjadi muridnya? Padahal itu adalah semua impian para kultivator untuklah menjadi bagian dari sekte pedang. Tetapi dia malah menolaknya secara mentah-mentah. Changju membalasnya, semua ini berketerkaitan dengan pemilihan mentor. Dan dia tidak bisa melakukannya atau memilih dia sebagai mentornya begitu saja. Ya intinya ada trauma lah. Zhao Xiang'er menganggap kalau dia telah memiliki mentor lain. Untuk dugaannya memanglah benar, namun Changju beralasan lagi, untuk saat ini ya dia telah terluka parah dan dia hanya memiliki bakat yang biasa. Untuk menjadi murid dari Peri Lujaja yang memiliki kemampuan begitu hebat akanlah menyita waktunya. Sayangnya, Nona Zhao Xiang'er sama sekali tidaklah percaya. Namun bagaimanapun juga, Changju telah berkontribusi besar untuklah kekaisarannya. Jadi untuk sekarang, dia bisalah disebut sebagai pahlawan bagi negara Zhao. Sebagai tanda terima kasihnya, maka dia akanlah memberikan hadiah. Tetapi siapa sangka kalau Changju sama sekali tidaklah menginginkan hadiah apapun. Tetapi Zhao Xiang'er tetaplah memaksanya. Alhasil ya, Changju memberitahu keinginannya apakah dia bisalah menjadi miliknya. Mendengar ini, Zhao Xiang'er langsunglah mencoba untuk menggodanya. Hal ini membuat Changju langsunglah salah tingkah. Tetapi ya, Nona Zhao Xiang'er langsunglah menyatakan kalau dia tidak akanlah menikahinya. Alasannya, karena dia telah bertunangan sejak kecil. Mendengar ini ya, membuat Changju langsung teringat dengan masa kecilnya karena dia juga telah bertunangan. Tetapi ya, mereka berdua sama-sama tidak mengetahui siapa calon pasangannya sampai saat ini. Yang mereka dapatkan hanyalah sebuah buku tunangan guys. Jadi pada intinya, mereka berdua ini adalah pasangan yang telah ditakdirkan oleh para dewa dan dewi. Tetapi mereka berdua haruslah berjuang keras untuk bertemu satu sama lain. Tetapi Zhao Xiang'er dan juga Changju sudahlah menduga kalau mereka berdua yang telah ditakdirkan. Tetapi ya untuk saat ini mereka sudahlah menduga-duga kalau mereka berdualah yang telah ditakdirkan untuk bersama. Namun dalam buku pertunangan ini kan dikasih dua pilihan. Selama mereka telah mencapai usia 16 tahun, maka Zhao Xiang'er diperbolehkan untuklah menerima tunangan ini atau membatalkan pertunangan ini.
Tidak lama dari itu, datanglah Xiaoling dalam keadaan yang begitu sangatlah khawatir. Di sana, dia langsunglah memeluk tubuh dari Changju dan meminta maaf serta berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Seperti biasa, kata-kata Changju membuat hati seseorang menjadi begitu tenang dengan berkata dia akan melakukan apapun untuklah menyelamatkan adiknya yang begitu imut. Tidak mau mengganggu, Zhao Xiang'er mengucapkan salam perpisahan sembari memberikan sebuah surat kalau dia haruslah datang ke acara ulang tahunnya esok hari yang ke-16 tahun. Sedangkan ya untuk Changju kembali menasihati kepada Xiaoling. Untuk saat ini, energi bibit iblisnya telah berada di dalam tubuhnya dan dia sedanglah tertidur. Meskipun katanya telah tertidur, benih iblis ini akanlah bangun sewaktu-waktu. Jadi ya, Xiaoling haruslah berhati-hati. Sementara itu, untuk peri Lujia, dia terus-terusan teringat dengan jasa dari Changju. Hal ini membuat dia menyimpan rasa kepadanya. Tetapi tampaknya rasa ini akanlah dipendam dalam-dalam karena baginya Changju dan dia sudahlah berbeda. Alasan berbeda karena untuk peri Lujia ini adalah bagian dari sekte pedang. Dia sudah pasti disebut sebagai wanita suci dan tidak diperbolehkan untuklah berhubungan dengan pria manapun. Apalagi ya untuk Changju saat ini bisa disebut sebagai kultivator rendah, tidak mungkin untuk sekte pedang akanlah merestui hubungan mereka. Ya jangan berpikir sampai sanalah, untuk di peraturannya aja dia tidaklah boleh. Tidak lama dari itu datanglah seorang pelayan yang memberikan sebuah undangan khusus acara ulang tahun dari Nona Zhao Xiang'er. Lalu keesokan harinya acara ulang tahun dimulai. Seluruh para petinggi ataupun tetua dari negara Zhao telah berkumpul. Mereka mempertanyakan mengapa ada Changju dan juga Xiaoling berada di belakangnya yang mulia. Dan ketika Zhao Xiang'er duduk di tahtanya, memberitahu kepada mereka semua kalau mereka bertiga telah berkontribusi besar untuklah melindungi negara Zhao. Jadi mereka pantas untuklah duduk berada di sampingnya. Jadi ya kalian harus tahu di kekaisaran setiap tempat duduk memiliki tingkatannya masing-masing. Semakin dekat dengan sang kaisar berarti semakin dipercaya guys. Dan kali ini posisi dari Changju sangatlah begitu dekat. Ya tinggal beberapa langkah saja guys. Lalu Zhao Xiang'er langsunglah memberitahu mengapa mereka bertiga bisa disebut memiliki kontribusi besar. Sebab mereka bertarung dari awal. Lalu ya untuk penasehat langsunglah mempertanyakan lagi di mana keberadaan dari Tuan Sui Yu. Xiang'er membalasnya kalau dia telah diusir dari kota kekaisaran. Dan untuk menteri-menteri yang sebelumnya mencoba untuklah mengkhianati negara Zhao, apalagi yang terlibat dengan kematian ibunya, dia juga akanlah memberikan sebuah hadiah. Ya, maksudnya hadiahnya itu adalah hukuman dan dialah yang akan memutuskan ini semua sendiri. Mendengar semua ini, para menteri serta dewan-dewan yang terlibat dengan kematian ibunya Xiang'er langsunglah bergemetar. Xiaoling yang melihat wibawa dari Xiang'er menjadi begitu sangatlah tertarik dan dia menyamakan kepada Changju kalau mereka berdua ini sepertinya pasangan yang begitu cocok. Dan Changju mencoba untuklah menegur Xiaoling kalau dia tidak boleh berbicara sembarangan di tempat seperti ini. Tetapi ya pembicaraan mereka langsunglah dinotis oleh Xiang'er. Dan kebetulan karena mereka semua berada di sini dan dia telah berusia 16 tahun, maka dia akanlah menjelaskan sesuatu yang begitu penting, yaitu tentang surat pernikahan yang diberikan oleh ibunya. Bahkan ya dia menjelaskan dalam surat pernikahan tersebut kalau dia akanlah berpasangan dengan murid terakhir dari seorang pemimpin kuil. Yang tak lain itu adalah Changju sendiri. Bahkan untuk ramalan berikutnya, kalau calon prianya akanlah terus bermunculan ketika dia berada di dalam bahaya. Lebih tepatnya ya kalau Changju akan teruslah muncul di hadapannya
ketika Zhao Xiang'er akanlah mendapati masalah. Intinya dia adalah pahlawan untuklah dirinya guys. Dan karena selama ini Changju tiba-tiba muncul dan menyelamatkan negara Zhao, jadi dia menganggap kalau Changju adalah calon pria yang telah dituliskan dari surat pernikahan tersebut. Pada awalnya Changju langsunglah menolaknya kalau dia bukanlah orang yang dimaksud dari surat pernikahan tersebut. Tetapi ya, Nona Zhao Xiang'er tetaplah meyakini kalau dia adalah orang yang di surat tersebut. Dan karena dia telah berumur 16 tahun, maka dia memutuskan untuklah tidak bertunangan dengannya. Dan Changju langsunglah angkat bicara dengan meminta apakah dia boleh untuklah melihat dengan kontrak pernikahan ini. Dengan bertujuan untuk memastikan apakah surat pernikahan ini sama dengan miliknya. Tetapi ya, Zhao Xiang'er sama sekali tidaklah mengizinkan dia untuk melihatnya. Jadi pada intinya ya, saat ini Zhao Xiang'er hanyalah bermain tebak-tebakan saja. Karena dia tidak diizinkan untuklah melihatnya, Changju menanyakan sebenarnya apa yang dia inginkan. Xiang'er memberitahu keinginannya untuk membuktikan apakah dia adalah pria yang dituliskan dalam surat pernikahan, maka dia inginlah bertarung dengannya. Mendengar tantangan tersebut, Changju langsunglah mengaku kalah. Dengan kondisi dia seperti ini, dia tidaklah mungkin bisa menang untuk menghadapinya. Hal ini ya membuat Nona Zhao Xiang'er sungguhlah begitu kesal. Dan Changju menambahkan, jika memang surat pernikahannya sama dengan miliknya, maka dia juga inginlah memutuskan pertunangan tersebut. Hal ini ya membuat Nona Zhao Xiang'er menyadari kalau Changju juga telah menerima kontrak pernikahan ketika dia kecil. Bahkan Changju menceritakan kalau di kontrak tersebut memiliki stempel buku. Hal ini sama dengan surat pernikahan milik dari Xiang'er. Pada intinya, surat pernikahan mereka itu sama dan mereka berdua adalah pasangan yang telah ditakdirkan. Dan karena sudah terbukti, mereka berdua memutuskan untuk tidak bertunangan terlebih dahulu. Dan Xiang'er akanlah menantang, dia akanlah memberikan waktu 5 tahun untuk dia menjadi lebih kuat. Dan datanglah temui dirinya untuklah bertarung. Dan dari itu, dia bisa untuklah memutuskan pertunangan atau tidak. Namun, Changju membalasnya 5 tahun kelamaan. Dia cukuplah 3 tahun, dirinya akanlah menjadi lebih kuat daripada siapapun dan akanlah memutuskan pertunangan ini. Waduh, udah kayak Xiaoyan ya. Perjanjian 3 tahun. 5年太久，师兄竟然成了赵香儿的未……好，我等你，一言为定。 Tidak lama dari itu, datanglah salah satu penyihir yang memberitahu kepada Yang Mulia Xiang'er kalau Tuan Suiyu masihlah berada di kota. Dan kali ini, dia sedanglah membuat sebuah keributan. Mendengar ini ya, Peri Lujajia langsunglah menyadari kalau Tuan Suiyu sebagai hewan iblis juga pastilah telah terkontaminasi dengan benih iblis sang rubah. Dan dia langsunglah keluar untuklah menghadapinya. Sedangkan ya untuk Xiang'er yang mencoba untuklah menghabisinya, dia langsunglah ditahan oleh Changju dengan memintanya berpikirlah dengan jernih. Kalau Tuan Suiyu jauh lebih lemah daripada Nona Lujajia, mengapa dia tidaklah mencoba untuk melarikan diri? Sudah pasti ada rencana di balik semua ini. Benar saja dugaan dari Changju kalau penyihir yang sebelumnya memberikan sebuah informasi, ternyata dia sedanglah mentargetkan nyawa dari Xiaoling, yang dimana ya Xiaoling sama sekali tidak boleh tersentuh, tidak boleh emosi, tidak boleh sedih, bahkan ya dia tidak boleh tersakiti. Jika saja dari antara ketiga tersebut terpenuhi, maka dia akanlah memicu benih iblis benar-benar bangkit. Sayangnya serangannya berhasil untuklah melukai tubuh dari Changju, membuat Xiaoling benar-benar begitu sangatlah marah. Alhasil, benih iblis yang berada di dalam tubuhnya tiba-tiba terbangun. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu depan ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik.
walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 师兄，殿下，只看一眼就。不知道。